Halo Sobat ICT IPB tersayang, kembali lagi bersama kita di podcast ICT IPB. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai coverage area jaringan internet IPB yang saat ini sudah tersedia. Untuk ngobrol-ngobrol kali ini, kita akan ditemani dengan salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Julio Adi Santoso. Halo Pak, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Nah Pak, kita sekarang bincang-bincang santai aja ya Pak ya mengenai Oke, coverage ya. area IPB ini. Yang pertama Pak, saya kan banyak nih mendengar kabar-kabar dari entah itu unit, entah itu mahasiswa yang ada di helpdesk atau di help center Pak. Sebenarnya apa sih problem yang terjadi di jaringan internet kita Pak? Oke, terima kasih Mas Imam dan para pemirsa podcast yang saya hormati. Jadi kita ini sudah memahami bahwa selama 2 tahun lebih ya, kita itu di masa pandemi, di mana pada saat itu kampus kita kosong. Seluruh fasilitas yang ada di kampus ini terkait dengan jaringan internet kita, itu perangkat-perangkatnya ditinggalkan dan tidak pernah digunakan. Dan itu menjadi problem juga, karena setiap alat itu atau perangkat itu masih dalam keadaan on atau nyala. Dan kita paham bahwa dalam kondisi seperti itu pasti ada persoalan atau gangguan terkait dengan listrik atau cuaca dan sebagainya, sehingga banyak perangkat yang tiba-tiba mati. Sehingga pada masa sekarang, pada saat seluruh mahasiswa dan para dosen, para tendik kembali ke kampus dan menggunakan jaringan kembali, maka jaringan itu banyak bermasalah. Jadi akses poinnya tidak bisa diakses, kemudian switchnya mati dan sebagainya. Jadi itu terkait dengan problem di alat kita. Jadi pertama. Kemudian problem kedua itu adalah terkait dengan konfigurasinya. Jadi banyak sekali unit-unit yang menghadapi situasi akses internet di tempat yang bersangkutan bermasalah, maka muncullah ide atau kreativitas dari masing-masing unit sehingga menarik perangkat sendiri, kemudian mengkonfigurasi sendiri, sehingga kadangkala itu menimbulkan konflik dengan jaringan IPB secara keseluruhan. Nah, dua hal itulah yang menyebabkan bahwa jaringan kita itu sering bermasalah. Jadi makanya seperti yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, banyak keluhan tidak bisa akses internet atau akses poinnya mati dan segala macam. Itu salah satu persoalan yang saya kira yang kita hadapi sama-sama. Itu problem utamanya sih. Jadi memang faktor cuaca juga jadi salah satu penentu ya Pak ya, yang bisa membuat apakah device itu berjalan dengan baik atau tidak, atau bahkan sampai rusak ya Pak. Nah, dengan problem yang terjadi seperti sekarang ini Pak, rencana IPB ke depannya untuk entah itu membenahi yang device-device yang rusak, yang mungkin harus diganti, atau untuk unit-unit yang memang sudah melakukan konfigurasi sendiri seperti itu rencana IPB ke depannya seperti apa Pak? Oke, jadi pada saat kampus itu pertama dibuka, itu memang banyak problem. Jadi tidak hanya di jaringan, bahkan kita bisa melihat misalkan arus kendaraan masuk keluar itu juga menghadapi persoalan, karena itu terjadi yang biasanya kampus itu kosong tiba-tiba banyak. Iya betul. Itu yang sering kita lihat. Jadi tidak hanya di jaringan. Nah, khusus untuk jaringan internet itu problemnya adalah yang tadi seperti saya sampaikan. Tiba-tiba semuanya merasa tidak ada koneksi yang baik. Yeah. Nah, hal itu sebenarnya sudah diantisipasi. Cuman hanya antisipasi kita itu tidak menduga bahwa penggunanya sedemikian banyak. Gitu. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu, pada saat awal kampus itu dibuka, kita tuh melakukan inventarisasi. Kita inventarisasi seluruh perangkat yang ada di unit.
mana yang rusak, mana yang tidak, dan segala macam. Sehingga kita bukalah formulir waktu itu yang diisi oleh admin masing-masing unit, kemudian untuk mendata apakah ada permasalahan. Itu sebenarnya yang kita lakukan di awal pada saat kampus mulai dibuka. Nah, rencana kita gimana? Rencana kita adalah kita ingin kembalikan bahwa jaringan kita itu harus mencakup seluruh area. Dan salah satu KPI dari DSIT di kantor ini yang mengelola IT IPB itu adalah blank spot itu adalah berkurang, makin lama makin berkurang, atau bahkan kita menuju ke titik nol, tapi itu pun tidak mungkin karena kapasitas kita pun, kemampuan kita pun juga terbatas. Jadi kalau kita ditanya apa rencananya IT IPB terkait dengan hal ini, ya tentunya kita tetap memperluas cakupan area internet kita, atau yang biasa kita sebut sebagai coverage area atau internet coverage area. Jadi itu terus dilakukan. Apa yang dilakukan? Di setiap tahun kita itu selalu melakukan pengadaan access point. Itu. Kemudian kita melakukan pengadaan untuk perangkat-perangkat pendukung seperti switch, kemudian cabling dan segala macam, penggantian cabling-cabling yang lama. Itu selalu dilakukan. Namun memang kecepatan pengadaan, kecepatan perbaikan itu tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ada. Iya, betul. Jadi kerusakan lebih banyak. Sebagai contoh jumlah access point, kita tuh setiap tahun tuh nambah ratusan access point. Tapi yang rusak pun juga nambah gitu. Nah, mungkin Mas Imam dan para pemirsa sekalian yang di kampus IPB sudah memahami bahwa kita itu kan ada dua environment utama yang terkait dengan access point ini. Yang pertama, kalau saya sebut merek nanti nggak enak juga ya. Anggap aja access point A dengan access point B gitu ya. Nah, jadi yang A dan B ini bukan access point sembarangan. Ini adalah access point yang mungkin menurut saya kelasnya adalah premium. Artinya untuk pengadaan satu access point itu harganya cukup mahal. Nah, oleh karena itu pengadaan itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh langsung dalam satu waktu. Menurut perhitungan kasar dari kami, itu supaya coverage area internet IPB itu mencakup seluruh wilayah, baik di kampus Bogor, Dermaga, Sukabumi dan segala macam, kita tuh dibutuhkan 2.000 access point. 2.000 access point. 2.000 access point. Itu pun kalau kita adakan dan itu bisa berjalan dengan baik, barulah itu tercapai. Nah, perlu diketahui bahwa access point saat ini itu baru mencapai sekitar 800 sampai 900 access point, walaupun kita pengadaannya itu ratusan setiap tahun. Itu tadi karena yang rusak juga banyak, sehingga penambahannya juga belum terlihat secara signifikan. Jadi rencananya memang seperti itu. Kita terus setiap tahun di dalam pengembangan jaringan internet IPB itu selalu ada program pengembangan coverage area itu. Baik, Pak. Dari pemaparan Bapak tadi nih, yang saya dapatkan memang access point itu kita membutuhkan jumlah yang sangat banyak ya Pak, untuk mencakup keseluruhan wilayah yang ada di kampus IPB, entah itu di Dramaga, entah itu di Sukabumi dan lainnya. Untuk alat pun walaupun kita menambah jumlah yang banyak, karena bukan 1-2 yang kita tambah, bukan Pak, tapi tetap ada kerusakan-kerusakan dari perangkat yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi bukan malah bertambah, jadi menutupi yang kerusakan juga ya Pak ya. Nah, untuk kasusnya seperti di unit-unit Pak, mungkin saat ini ada beberapa unit yang merasa bahwa kok di tempat kami jaringannya itu tidak kurang optimal seperti itu Pak. Seperti di sini kenceng, di bagian sana masih bahkan belum mendapatkan jaringan internet IPB. Itu boleh tidak Pak untuk unit itu menambahkan akses poinnya sendiri, atau apakah ada spesifikasi tertentu yang direkomendasikan oleh DSITD apabila unit ingin memasang akses poin mandiri seperti itu Pak? Baik, sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, jadi kita perlu memahami bahwa strategi perluasan coverage area itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah apa yang menjadi tanggung jawab dari IPB saat ini.
Jadi jaminan jaringan itu pada titik mana? Itu yang pertama kali yang perlu kita pahami, bahwa IPB itu menjamin bahwa sampai titik distribusi di setiap unit itu menjadi tanggung jawab IPB. Kalau ada kerusakan perangkat, itu IPB menjadi tanggung jawab untuk mengganti. Kemudian pada tahun tertentu, saya lupa, itu ditambah tanggung jawabnya, yaitu dengan memberikan bantuan berupa beberapa access point setiap unit dan juga beberapa switch tambahan. Itu yang hal kedua yang perlu kita perhatikan, sehingga waktu itu unit mendapatkan tambahan dan cakupan areanya menjadi lebih luas. Kalau nggak salah setiap unit waktu itu adalah 10 access point per departemen. Dan termasuk juga switch-nya itu menjadi tanggung jawab IPB itu saat itu. Nah, oleh karena itu yang harus dirawat oleh unit. Kalau itu masih kurang, barulah itu menjadi tanggung jawab dari unit. Itu saat itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami juga, bahwa tidak selalu setiap area itu harus diberi access point. Kalau itu kita pertimbangkan usernya. Kalau usernya hanya 1-2, kemudian di situ daerah terpisah, sepi gitu ya, sepi gitu ya, kita tarik access point di sana, itu mungkin tidak menguntungkan dari aspek ekonominya. Sehingga mungkin ya pakai kabel saja atau bagaimana, itu bisa diatur. Itu yang ketiga. Nah, oleh karena itu, kalaupun unit ingin mengembangkan itu, ya itu tidak masalah, sama saja, karena prinsip di IPB itu pengembangan sistem itu boleh dilakukan oleh terpusat IPB, boleh dilakukan oleh unit. Cuma syaratnya hanya satu, bahwa itu saling terintegrasi satu sama lain. Kita tahu bahwa jaringan IPB itu sudah terintegrasi untuk seluruh wilayah dan perangkatnya. Jadi sebagai contoh, misalkan perangkat untuk gate parkir pun itu juga terintegrasi dengan sistem di IPB. Kemudian sistem-sistem yang lain, aplikasi itu semua terintegrasi. Sehingga kalau kita mengadakan perangkat tambahan untuk unit, itu harus terintegrasi juga. Oleh karena itu harus kita bicarakan. Artinya desainnya seperti apa, kemudian kebutuhannya apa, nanti kantor IT IPB itu bisa memberikan rekomendasi. Seperti ini loh. Nah, apalagi ada kabar baik sekarang bahwa kita sudah keluar dari zona 2 kutub. 2 brand itu? Ini ada satu brand lagi yang mungkin dari sisi biaya itu lebih rendah dibandingkan 2 yang pertama ini. Tapi tidak tutup kemungkinan kalau kita juga menggunakan salah satu merek itu. Tapi yang perlu kita pahami bahwa di satu wilayah itu tidak bisa dicampur aduk. Ya, itu sebaiknya satu kelompok itu adalah merek ini, satu kelompok merek ini. Kenapa tuh, Pak? Kalau ya prinsipnya kan itu kan semua kan harus dikontrol ya, selalu oleh sebuah perangkat. Nah, perangkatnya itu kalau ada banyak berarti ya perangkat kontrolernya juga harus banyak. Kan gitu. Yeah. Jadi kan itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu ya satu kelompok saja. Nah, oleh karena itu diharapkan setiap unit itu intinya adalah selalu memonitor perangkat yang ada di unit masing-masing. Jangan sampai suatu saat kita butuh dan pada saat itu baru tahu ternyata perangkat ini tidak bisa digunakan. Jadi monitor itu harus setiap saat, periodik. Kemudian kalau ada apa-apa dikoordinasikan dengan kantor pengelola IT IPB dan kita bisa memberikan solusi. Jadi intinya unit boleh saja membeli sendiri, mengembangkan sendiri, hanya perlu koordinasi. Harus terintegrasi gitu ya. Berarti nggak bisa tuh Pak kayak kita beli access point merek apa gitu tiba-tiba nyolok gitu, nggak bisa tuh Pak? Ya sebaiknya jangan. Oh gitu. Supaya terintegrasi dan itu supaya tidak mengganggu yang lain. Karena ini salah satu prinsip yang mungkin perlu dipahami juga, karena yang berlaku selama ini yang sering menjadi salah pemahaman itu adalah kalau kurang sinyalnya kita tambah sesuai apapun gitu kan. Padahal nanti kalau terjadi interferensi, terjadi bentrok dan segala macam itu malah mematikan semuanya. Malah kacau sinyalnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi gitu kita menempatkan access point pun nggak sembarangan ya teman-teman ya, nggak kayak misalnya di tempat yang sepi atau bahkan
di WC gitu kan harus dapat sinyal kan, sepertinya fokusnya tidak di situ seperti itu. Jadi ada di tempat-tempat yang memang semestinya harus dipasang seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan kita pun harus tetap terintegrasi antara unit dengan pihak DSITD agar tidak ada salah paham, tidak ada kok untuk akses point ini tidak bisa seperti itu, agar jaringannya pun berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak ya. Satu hal lagi mungkin yang penting itu adalah bahwa konfigurasi jaringan itu hanya bisa dilakukan dan boleh dilakukan oleh tim dari IT IPB. Oh, jadi tidak bisa jangan sampai mengkonfig sendiri sehingga nanti terjadi problem di kemudian hari. Takutnya malah seluruh IPB jadi terkena dampaknya Pak ya. Karena aspek security juga perlu kita perhatikan. Benar. Segala macam. Karena bukan apa-apa, karena target kita di tahun berikutnya itu nanti adalah kita sudah mengarah kepada pemanfaatan IoT, pemanfaatan teknik-teknik digital lainnya yang banyak membutuhkan perangkat jaringan ini, sehingga semuanya harus terintegrasi. Itu sih. Security-nya juga harus diperkuat ya Pak ya. Jadi kita sudah mulai berjalan ke arah sana ya Pak ya, ke IoT dan lain. Iya. Nah ini nih Pak yang saya harus ngobrolin nih, serius kita harus ngobrolin serius nih Pak. Padahal dari tadi serius. Berapa sih Pak biayanya kalau unit mau ada penambahan seperti untuk merek yang tadi nih rekomendasi selain 2 brand itu ada satu brand? Ini sering saya sampaikan di kelas kalau saya lagi kuliah. Kan suka ada access point gitu. Saya sampaikan, tahu nggak kira-kira harga satu itu berapa kalau memasang itu sampai berfungsi dengan sempurna? Pasti dugaannya sekitar 1,5 juta, kadang-kadang bahkan sampai ada yang bilang 650.000 kan gitu ya. Setelah saya bilang bahwa satu perangkat itu untuk sampai beroperasi itu adalah harganya 25 juta, baru kaget mereka. Kok mahal gitu. Kan? Bayangkan kalau itu kita butuhnya 1.000 saja sudah berapa miliar itu kita butuh. Betul, kan? Jadi memang anggaran itu cukup besar untuk bisa memperluas cakupan area internet. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bertahap. Satu. Kemudian kedua, kita harus merawat yang sudah ada. Jangan sampai itu sering rusak. Sebenarnya problem kerusakan utama itu adalah karena gangguan listrik dan cuaca. Itu grounding ground listrik di setiap unit itu perlu kita perhatikan ya Pak ya? Jadi kalau ditanya berapa sih biayanya, ya kita lihat aja di internet juga sudah banyak kok harga-harga AP yang bisa dikontrol, dan 3 merek tadi yang digunakan di IPB itu silakan dikonsultasikan dengan teman-teman IT IPB gitu. Kalau ditanya berapa harganya tergantung gitu kan, tapi yang paling mahal itu sekitar segitulah. Satu titik itu sekitar 25 juta, yang paling murah itu paling 5 jutaan kali ya. Karena mungkin kita membeli tidak hanya membeli satu perangkat ya Pak. Betul, ya? Mungkin ada license-nya, ada itu yang mungkin luput dari perhatian kita semua. Karena ya yang namanya akses point kan macam-macam. Kadang-kadang kalau kita pergi ke misalnya ke Jakarta, Glodok atau apa gitu, akses point harganya cuma 350.000. Berarti murah ya, gitu kan. Padahal itu bukan itu yang kita pakai kan. Itu skala rumahan lah, kalau skala enterprise. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu, IPB itu sudah beralih. Seluruh perangkat-perangkat jaringan ini sudah skalanya adalah skala enterprise, bukan skala rumahan ya Pak ya. Saya kira itu. Baik, seperti itu teman-teman yang kita bisa dengarkan dari obrolan kali ini, perbincangan kita kali ini di podcast kali ini, bagaimana kondisi jaringan internet IPB kita, untuk problem-problem yang terjadi saat ini seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Terima kasih Bapak sekali lagi atas pemaparan yang sangat jelas. Sama-sama. Mudah-mudahan internet IPB kita semakin baik, amin, semakin luas, dan kita bisa mengaksesnya dengan semakin cepat. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sayang DSITD. Terima kasih Pak.